bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, Melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lapang. mengampuni, menyucikan diriku. Hanya Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, Melebihi segalanya bagiku. bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, Kepadanya ku serahkan padaku. bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret.
jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria, Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga-Ku paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku.
excelsis Deo, In excelsis Deo. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tahun 2020 ini pastinya menjadi tahun yang sangat berkesan buat kita semua. Bahkan mungkin akan masuk dalam buku sejarah. Begitu juga 2000 tahun yang lalu terjadi sebuah momen yang mencengangkan seluruh umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Apapun yang saudara alami di tahun 2020 ini, mari kita sama-sama mengingat akan janji-janji Tuhan. Di Yesaya, Tuhan berkata kepada kita semua, jangan takut. Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau berjalan melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Betul-betul luar biasa janji Tuhan ini kepada kita. Oleh karena itu, mari kita hari ini sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, bersukacita bersorak-sorai, seperti yang malaikat-malaikat beserta para bala tentara sorga mengatakan kepada para gembala-gembala saat Tuhan Yesus dilahirkan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia-manusia yang berkenan kepadanya. Sebelum kita memasuki ibadah perayaan Natal hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya kami semua boleh beroleh hidup yang kekal. Tuhan, oleh karena itu, kami mau hari ini bersama-sama bersorak-sorai dengan penuh sukacita, dengan segenap hati, membawa pujian dan penyembahan kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekiranya nama-Mu saja hanya ditinggikan hari ini Bapa dan dimuliakan. Kami mau juga membuka hati kami Tuhan Yesus untuk boleh mengerti apa arti Natal itu sesungguhnya Tuhan Bapa. Kiranya Kau mau berbicara langsung pada setiap dari kami. Curahkan Roh Kudus-Mu ke atas setiap dari kami Tuhan Yesus, sehingga hati-hati setiap orang yang melihat boleh dipenuhi dengan kuasa dan hadirat dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara siap memuji memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama, kita mau bangkit berdiri. Ayo, kita bangkit berdiri. Kita mau singkirkan, mungkin ada di sekeliling kita, mungkin ada kota, ada sesuatu kita mau singkirkan. Kita buat ruangan sehingga kita bisa bernyanyi, melompat menari dengan bebas untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama menyanyi. Tua keempat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau menyanyi, memuji nama Yesus karena Engkau layak Tuhan. Terima segala puji dan penyembahan kami. Katakan, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakannya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Katakan. Tuhan, muliakan
kami mau masuk ke gerbang-Mu dengan pujian dan membawa korban ucapan syukur dan membawa pujian penyembahan biar-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian bersama-sama Tuhan. Mari kita nyanyikan, kita katakan sungguh-sungguh, Tuhan, kami datang bawa pujian. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita karena Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu membawa pujian penyembahan kami. Haleluya Tuhan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau mau lahir buat kami. Engkau mau mati buat kami. Karena itulah Tuhan, Engkau anak domba Allah yang layak, yang sudah disembelih buat kami, yang layak terima segala pujian penyembahan kita. Mari kita katakan, we give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Karena Engkau, hanya Engkau Yesus yang layak terima segala pujian kami. Mari kita katakan Gloria. Gloria. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyatakan atas kita semua di hari Natal ini. Mari saya mengajak kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita merasakan lawatan Tuhan, bersama
Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau di hari Natal ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk merayakan Natal bersama-sama untuk GMI yang ada di seluruh Jerman maupun Belanda. Bersyukur akan kasih setia Tuhan, akan kasih karunia-Nya yang boleh dilimpahkan dalam hidup kita. Kita sudah boleh memuji, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk hari ini kita bersyukur kalau kita kedatangan hamba Tuhan tamu dari Indonesia, negara kita yang kasih, yaitu hambanya Pastor Daniel Sugianto. Beliau adalah gembala jemaat daripada GUPDI yang ada di kota Lumajang. Hari ini dia berkesempatan untuk boleh membagikannya kepada kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh merenungkan sebentar, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah boleh memberikan kami sukacita Natal, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera diberikan kepada setiap manusia yang berkenan kepadamu. Demikian juga kepada kami semua, Tuhan, yang hadir pada ibadah Natal tanggal 25 Desember ini, mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu, mengucap syukur kalau Engkau sudah boleh mengutus hamba-Mu dari Indonesia untuk boleh berbicara di tengah-tengah kami. Bersyukur untuk kalau sebentar Bapak Pendeta Daniel Sugianto akan menyampaikan berkat firman Tuhan ke tengah-tengah kami. Mari Tuhan urapi hamba-Mu ini, juga urapi kami semua. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau mendengar, merenungkan, dan bahkan melakukan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Engkau yang kiranya boleh bekerja di saat firman Tuhan ditaburkan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menerima dalam hati kami, melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Mari Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau boleh berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini. Dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat GMI yang ada di Jerman dan sekitarnya. Satu anugerah yang luar biasa. Siang hari ini kita dipertemukan dalam ibadah online. Satu kemurahan yang daripada Tuhan, saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan pesan Natal di tahun 2020 kali ini. Terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Silvanus bersama penatua yang ada di GMI Jerman yang mempercayakan saya boleh menyampaikan pesan Tuhan siang hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pepatah di Indonesia yang mengatakan demikian, kalau tidak dikenal, maka tidak disayang. Sebab itu, pada kesempatan siang hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, supaya saya boleh dikenal dan disayang oleh seluruh jemaat GMI di Jerman. Mau Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Nama saya adalah Daniel Sugianto. Tuhan percayakan saya untuk menggembalakan sidang jemaat Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia yang ada di Kabupaten Lumajang dan tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Dan Bapak Ibu saudara melihat inilah foto keluarga saya. Saya punya satu istri dan sampai selama-lamanya, dan 2 anak yang dikaruniai oleh Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa di bulan Desember ini kita melihat suasana Natal yang tampak begitu meriah di mana-mana kalau di bulan Desember, apalagi kalau di Eropa. Salah satunya ya di tempat di mana Bapak Ibu saudara hari ini tinggal di Jerman. Kemeriahan Natal
tampak ada di jalan-jalan. Kemeriahan Natal tampak dengan lagu-lagu Natal yang sungguh sangat luar biasa sekali. Kemeriahan Natal tampak di gereja-gereja, di tempat-tempat ibadah yang ada, begitu luar biasa. Sampai-sampai, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, secara tidak sadar, kita kehilangan dari makna Natal itu sendiri. Dan tema Natal kita siang hari ini adalah tema Natal yang sangat indah sekali. Sebab tema ini mengingatkan kita kembali tentang makna Natal yang sesungguhnya. Tema yang diberikan oleh saya, Bapak Silvanus memberitahukan kepada saya, tema Natal kita adalah Jesus Christ, the glory of Christmas. Mengingatkan kita bahwa kemuliaan Natal yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara, amin. Mari kita lihat dulu perikopnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-2, ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 berkata demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menengok kembali makna kemuliaan Natal yang sesungguhnya. Sebenarnya kemuliaan Natal bukan berbicara tentang dekorasi-dekorasi yang mewah dan indah. Kemuliaan Natal bukan berbicara tentang lagu-lagu Natal yang merdu dan indah. Kemuliaan Natal juga bukan berbicara tentang pesta pora dan sebagainya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tapi kemuliaan Natal sebetulnya esensinya berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebab itu kemuliaan Natal yang sesungguhnya, yang pertama apa sih? Kalau kita boleh renungkan, kalau kita boleh menengok kembali makna Natal yang sesungguhnya, kemuliaan Natal yang sesungguhnya yang pertama sebetulnya berbicara tentang loving, tentang love, tentang cinta, tentang mengasihi. Berbicara Bapa sangat-sangat mengasihi setiap umat manusia. Mari kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sadar bahwa dasar Tuhan Yesus lahir ke dunia ini adalah love, adalah kasih. Kelahiran Tuhan Yesus adalah bukti kasihnya kepada kita, bukti cintanya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara semua, bukti cintanya kepada seluruh umat manusia. Karena kasihnya kita memperoleh keselamatan, karena kasihnya kita memperoleh sukacita yang besar, karena kasihnya kita memperoleh kelepasan dan kebahagiaan yang luar biasa.
Sebab itu bagaimana dengan kita saat ini? Menyambut Natal untuk kali ini. Apakah kita telah kehilangan kemuliaan Natal? Yang artinya, apakah kita kehilangan kasih mula-mula kita, cinta kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah merasa kehilangan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan hari-hari ini? Mari kita mengingat kembali, Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Itu membuktikan bahwa kasih-Nya begitu luar biasa. Mari kita di momen Natal ini, kalau ada di antara kita, kasih kita mulai pudar, cinta kita mulai pudar, ayo kembali lagi di momen Natal ini untuk kita semakin mencintai Tuhan. Memiliki kasih yang mula-mula, yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Karena Tuhan lahir bagi kita itu karena cintanya kepada saya dan Bapak Ibu saudara. Hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu saudara mulai undur daripada Tuhan. Ayo kembali mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, karena Bapa telah mencintai kita begitu luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Natal yang sesungguhnya yang pertama, karena love. Dan kemuliaan Natal yang kedua, bukan hanya love, Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, tapi Natal yang sesungguhnya yang kedua adalah tentang sharing, berbagi. Bapak Ibu saudara, mari kita menengok kembali peristiwa Natal yang pertama, di mana dimulai dari Bapa memberitahukan kepada malaikat untuk menjumpai seorang perawan yang bernama Maria. Lalu bukan hanya kepada Maria, tapi malaikat yang diutus oleh Bapa juga terus menjumpai seorang yang bernama Yusuf. Dan setelah itu malaikat melanjutkan perjalanannya untuk menemui para gembala yang ada. Dan setelah para gembala diberitahukan tentang kabar sukacita, maka para malaikat melanjutkan perjalanannya untuk menemui seorang majus, para majus. Dari kisah ini kita menangkap sebuah pesan bahwa sukacita yang besar itu harus di-sharingkan, harus dibagikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Bapak kita itu dengan kemuliaannya, dengan kekuatannya, bisa saja langsung, tidak perlu menjumpai Maria, Yusuf, para gembala, para orang majus, bisa langsung saja turun ke dunia ini. Tapi kenapa Bapak kita lakukan itu? Sebetulnya pesannya supaya kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima sukacita yang besar itu, kita bisa membagikan sukacita yang besar itu, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita, untuk dibagikan kepada orang lain. Mari kita melihat kisah para gembala. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 17 sampai ayat 18 berkata demikian. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan
apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lihat, jemaat yang dikasihi Tuhan, sikap para gembala ini begitu luar biasa. Setelah mereka mendapatkan sukacita yang luar biasa, mereka membagi kabar sukacita itu kepada semua orang. Inilah sebetulnya yang dikehendaki Bapa bagi kita. Waktu kita menerima sukacita yang begitu luar biasa di momen Natal ini, kita harus berbagi sukacita Natal yang luar biasa ini kepada orang-orang yang kita kenal, kepada orang-orang yang ada di luar sana, yang belum mengerti tentang sukacita yang besar ini. Berbagi tentang Yesus, Sang Juru Selamat, supaya setiap orang yang belum mengenal Dia juga diselamatkan. Dan untuk bersaksi, jemaat yang kasih Tuhan, untuk memberitakan Injil, tidak harus kita jadi pendeta juga. Ada bagian masing-masing. Tidak harus kita terlebih dahulu masuk sekolah teologi. Tidak harus demikian. Kalau Tuhan panggil kita dalam pelayanan khusus seperti itu, baik. Tapi untuk menceritakan tentang Yesus, untuk bersaksi tentang Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita harus terus masuk sekolah Alkitab terlebih dahulu, jadi pendeta dahulu, baru kita bersaksi kepada orang lain. Tidak perlu, Bapak Ibu Saudara, tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Kita bersaksi lewat apapun. Mungkin lewat profesi yang kita miliki, lewat tingkah laku kita, lewat ucapan bibir kita, lewat sikap kita, kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Sayang sekali loh, pada waktu kita sudah menerima sukacita yang besar, dan kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Sayang sekali kalau kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Malahan sebaliknya, kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mari di hari Natal ini kita membagikan kabar sukacita, membagikan Yesus yang adalah juru selamat manusia, sehingga lewat kabar sukacita ini akan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Amin. Mau berbagi Bapak Ibu Saudara semua? Amin. 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 Sesuai dengan nama gereja Bapak Ibu Saudara sebetulnya. Gereja Misi Indonesia. Ayo bermisi. Ayo kita bermisi bagi kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Sampaikan, berbagi kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga lewat GMI yang ada di Jerman dan sekitarnya, akan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan, kebesaran, kehormatan bagi nama Tuhan. Amin, katakan amin Bapak Ibu sayang kasih Tuhan. Lewat GMI, nama Tuhan Yesus akan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Katakan amin.
Percaya lewat kehidupan Bapak Ibu saudara semua akan jadi berkat, akan jadi saksi-saksinya Tuhan. Sehingga lewat kehidupan Bapak Ibu saudara semua ada banyak penyelamatan jiwa-jiwa. Katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang di GMI, yang ada di Jerman, ayo bersaksi, ayo melakukan misi terus-menerus. Karena kita dipanggil untuk kita berbagi kabar sukacita itu kepada semua orang. Amin, haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam keluarga kita, dalam orang-orang yang kita kenal hari-hari ini. Ayo, yang kapan Bapak Ibu saudara berbagi tentang kabar sukacita itu? Kapan Bapak Ibu saudara terakhir menceritakan tentang Yesus kepada orang lain? Kalau belum, mari di momen di pesan khotbah Natal kali ini, siang hari ini, ayo bangkit kembali, ayo semangat kembali, kobarkan misi Bapak Ibu saudara untuk menjangkau, untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang begitu luar biasa. Amin. Ini yang kedua Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dan kemuliaan Natal yang sesungguhnya yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang caring, peduli. Saudaraku, yang dikasih Tuhan, orang itu bisa berbagi, itu dibutuhkan yang namanya kepedulian, peduli. Satu dengan yang lain. Kita harus peduli. Kalau kita tidak peduli, maka tentunya kita tidak akan pernah mau berbagi. Setuju ya? Amin ya Bapak Ibu saudara. Dan Bapak Ibu saudara, kita harus pahami betul, di sekeliling kita ada banyak orang-orang yang berada dalam persoalan. Ada banyak orang-orang yang berada dalam kesusahan. Ketika mereka dalam kesusahan, adakah kita punya hati yang peduli untuk menolong mereka? Ataukah kita cuma berpikir demikian? Ya masalahmu, ya masalahmu. Saya tidak mau peduli dengan masalahmu. Jangan sampai kita punya hati yang demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kemuliaan Natal sesungguhnya adalah pada waktu kita memiliki kepedulian kepada orang lain. Sehingga kabar keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Waktu kita peduli dengan orang di sekitar kita, orang lain, sesama kita, maka sebetulnya kita sedang menyatakan kabar baik kepada banyak orang. Sehingga kabar keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Sudahkah kita punya hati yang peduli dengan keluarga kita terlebih dahulu? Hari ini, apakah suami masih memperdulikan istrinya? Atau sebaliknya, istri, apakah hari ini kau masih memperdulikan suamimu? Atau mengasihi suamimu? Dimulai dari keluarga kita. Jangan sampai karena pekerjaan kita mulai kehilangan yang namanya kepedulian, empati kepada orang lain. Ayo, tetap saling mengasihi, saling peduli dari keluarga kita, lalu keluar kepada jemaat, berjemaat. Apakah Bapak Ibu saudara kalau melihat salah satu jemaat di GMI yang mengalami kesusahan, Bapak Ibu saudara peduli dengan mereka? Ataukah membiarkan mereka? Hari ini Natal yang sesungguhnya, di mana sebetulnya
Bapak Ibu Saudara punya kepedulian dengan sesamamu? Ayo. Apakah Bapak Ibu Saudara peduli kalau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka mengalami kesusahan dan kita menolong mereka? Inilah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Ayo saling peduli satu dengan lain. Apalagi di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang-orang yang hari ini butuh dipedulikan. Ayo kita yang sudah menerima berkat sukacita yang luar biasa, ayo kita mulai punya hati untuk peduli. Amin, amin. Puji Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kemuliaan Natal yang sesungguhnya yang keempat adalah berbicara tentang giving, memberi. Jadi pada waktu kita punya cintanya Tuhan, maka kita akan berbagi kepada orang lain, karena Tuhan sudah memberikan cintanya kepada kita, maka kita juga harus memberikan cintanya Tuhan juga kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Dan untuk kita berbagi kepada orang lain, maka kita perlu peduli kepada orang lain. Dan pada waktu kita peduli kepada orang lain, maka kita tentunya juga giving, memberi. Kalau kita cinta, pasti memberi. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, kita akan membaca tentang kisah para Majus. Dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lihat sikap para Majus ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Setelah bertemu Tuhan Yesus, para Majus ini, lalu para Majus ini bersukacita begitu luar biasa. Dan sukacita yang begitu luar biasa, terus mereka mengambil tindakan untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Tidak berhenti di situ, jemaat yang kasih Tuhan. Lihat dikatakan, lalu di situ orang Majus itu membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Artinya apa? Memberi. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita punya kepedulian, punya cintanya Tuhan, kita pasti memberi. Amin. Setuju ya, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita pasti punya waktu kok untuk memberi, untuk peduli dengan orang lain. Kita punya waktu untuk berbagi kasih. Karena arti memberi itu bukan hanya secara materi, waktu, tenaga, pikiran juga memberi. Dan juga tentunya pada waktu Tuhan mempercayakan dalam kehidupan kita, harta benda kita,
berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita juga bisa memberikan juga harta benda kita yang Tuhan percayakan kepada kita untuk juga kita berbagi kepada orang lain. Amin. Amin. Abot ya. Tapi percayalah, itulah yang Tuhan mau. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Ayat ini sangat jelas bagi kita semua, bahwa apapun yang kita lakukan kepada orang lain, pada waktu kita peduli kepada orang lain, pada waktu kita berbagi kepada orang lain, pada waktu kita memberi kepada orang lain, maka sama dengan kita telah melakukannya buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Artinya apa sih Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Kasih bukan sekedar ucapan, bukan sebuah renungan khotbah saja di gereja. Ketika kita ditantang untuk mengasihi, kita, aku bersedia. Tapi tidak berhenti di situ, jemaat yang kasih Tuhan. Kasih itu harus nyata. Kasih itu juga harus bertindak, keluar, action, berbagi kepada orang lain. Kasih itu bukan muncul seperti di awan-awan yang samar-samar, tidak kelihatan, tidak. Kasih itu harus tampak nyata bagi banyak orang. Siapa yang melakukan? Saya dan Bapak Ibu saudara. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan, yang sudah menerima berkat-berkat yang luar biasa. Ayo berbagi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kekasih-kekasih Tuhan, janganlah kita hanya pandai itu berbicara tentang kasih, tapi mari kita nyatakan dalam hidup saya dan Bapak Ibu saudara melalui mungkin hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dan kita wujudkan itu untuk kita memberi. Mungkin kalau kita diberikan kepandaian, ayo berbagi. Mungkin kalau kita diberikan waktu, ayo memberi. Mungkin Tuhan percayakan harta benda yang melimpah dalam hidup kita. Ayo berbagi untuk misi, untuk pekerjaan Tuhan. Supaya penyelamatan jiwa-jiwa boleh terus dinyatakan. Karena kasih itu harus mendarat secara nyata kepada orang-orang lain sesama kita. Lihat Bapak Ibu saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dan ayat 11, kita harus memahami betul dalam hidup ini. 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 11, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Lihat, dalam hidup ini Bapak Ibu saudara, saya dan Bapak Ibu saudara, Tuhan sudah menyediakan benih untuk ditabur,
roti untuk kita makan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebab itu Bapak Ibu Saudara harus sadar betul bahwa Tuhan sudah menyediakan benih. Artinya mungkin berkat-berkat secara materi. Untuk kita tabur, untuk kita memberi. Dan pada waktu Bapak Ibu Saudara lakukan itu, nama Tuhan akan ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Kesimpulan pesan Natal siang hari ini adalah The Glory of Christmas. Kemuliaan Natal yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang memiliki hati loving, sharing, caring, and giving. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari lewat pesan Natal ini juga kita semua anak-anaknya juga harus memiliki hati yang seperti Tuhan Yesus Kristus miliki. Sehingga lewat kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan akan ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Apalagi hari-hari di mana kondisi COVID-19 yang belum terselesaikan. Inilah waktunya. Inilah waktunya bagi kita anak-anak Tuhan untuk memiliki hati yang loving, sharing, caring, and giving. Haleluya. Sehingga lewat sungguh kehidupan kita ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan, kebesaran, kehormatan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur siang hari ini Engkau mengingatkan kembali lewat pesan Natal, di mana Engkau mengingatkan kami kembali arti makna Natal yang sesungguhnya, di mana kami harus memiliki hati yang loving, hati yang sharing, caring, and giving, sehingga lewat kehidupan kami semua nama Tuhan yang semakin ditinggikan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siang hari ini kami percaya, setiap kami yang mendengar pesan Natal siang hari ini, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang beban berat diberikan kelegaan jalan keluar. Kemenangan Engkau sediakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa juga buat Bapak Pendeta Silvanus beserta para penatua yang ada di GMI Jerman dan sekitarnya. Mari Bapa, pakai para hamba-hamba-Mu ini lewat pengembalaan mereka, sehingga lewat pengembalaan yang ada di GMI Jerman ada banyak penyelamatan jiwa-jiwa yang terjadi. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mengucap syukur. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk khotbah yang luar biasa. Kita boleh diingatkan bahwa kemuliaan Natal sesungguhnya adalah Yesus. Dan semoga kita boleh selalu mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa pada kita semua. Terima kasih untuk persembahan firman Tuhan kepada Bapak Daniel Subianto. Salam kasih dari kami semua kepada keluarga dan seluruh jemaat di KUPDI Lumajang. Sekarang mari kita sama-sama menyaksikan persembahan Natal yang telah dipersiapkan oleh para jemaat-jemaat di GMI yang ada di Jerman maupun Belanda. Halo, GMI Kolonbon. Halo. Halo. Halo.
Halo? Go and tell it. Go and tell it, go and tell about it, go and tell it, go and tell about it, go and tell it, go and tell about it, go and tell it, go and tell about it. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Go and tell it, go and tell about it, go and tell it, go and tell about it. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Tuhan Yesus berkati. Go and tell it, go and tell about it, go and tell it, go and tell about it.
Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, 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 di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu. Bahagia di hatiku, jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku
dengan kasih-Mu. bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Hanya Kau, Yesus, Kau yang terindah bagiku. Oh Yesus, jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Kau yang terindah bagiku. Kau yang terindah bagiku.
God's love. Long ago, one silent night, God revealed His glory bright. His own image came to man for salvation's matchless plan. Jesus, Savior, Shepherd, King, Lord of all, to you we bring praises, wonder, thanks, and love for this gift from God above. Puji Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada hari ini, bersyukur untuk kemurahan Tuhan, untuk anugerah yang sudah dilimpahkan dalam hidup kita, bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pastor Daniel Sugianto, yang sudah menjadi berkat di tengah kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Natal itu, Dia sudah datang untuk memberi hati yang mengasihi, ya, boleh membagi, laughing tadi mengasihi, dia juga boleh sharing, membagikan berkat sukacita, juga ada caring yaitu peduli. Juga kita diajak untuk melihat bahwa ingin kita supaya kita juga giving tadi, memberi. Ini adalah berita Natal yang sudah disampaikan tadi oleh Pastor Daniel Sugianto. Mari kita menjadi generasi yang boleh melakukan ini karena Tuhan rindu menjadikan kita berkat dimanapun kita berada. Kita mau mempraktekkan ini dalam hidup kita, dalam menyelesaikan lembaran tahun 2020 ini dan masuki tahun 2021 nanti dengan penuh semangat menjadi gereja yang menjalankan misi Tuhan. Tadi sudah diingatkan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur untuk semua yang sudah dilaksanakan hari ini, acara demi acara yang sudah dipersembahkan, biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menutup ibadah kita bersama. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing juga untuk berdiri bersama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, karena ibadah ini boleh dipimpin Tuhan dari awal hingga akhir dalam berkat yang daripada Tuhan. Bersyukur Tuhan kalau ibadah Natal hari ini boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Engkau sudah menolong melalui saluran internet ini, kami boleh, walaupun kami merayakan Natal tidak seperti biasanya, karena kami harus ada di tempat kami masing-masing, namun tak habis-habisnya kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau masih memberikan kemungkinan untuk kami merayakan Natal ini bersama-sama, bahkan boleh menerima berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi Tuhan, supaya kami terus mengingat bahwa Engkau sudah datang Tuhan
membawa kemuliaan Natal. Kemuliaan Natal itu adalah mengasihi Tuhan, juga membagi sukacita, juga peduli kepada orang lain, juga memberi. Ya Tuhan, supaya ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami, supaya kami boleh menyenangkan Tuhan. Jadikanlah kami jemaat GMI yang sungguh-sungguh boleh melaksanakan misi ini dalam kehidupan kami, dalam menyelesaikan tahun 2020 yang tinggal beberapa hari ini, dan kami masuk dalam, kiranya boleh mempersiapkan diri untuk masuk tahun 2021 dengan pertolongan yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kau sudah menyampaikan pesan firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Sugianto. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, beserta seluruh keluarganya. Ya Tuhan, dalam melayani, menggembalakan jemaat di kota Lumajang. Kami bersyukur untuk apa yang sedang Kau titipkan melalui hamba-Mu ini. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang bahkan mau melaksanakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, juga berkati baik panitia yang sudah mempersiapkan Natal ini Tuhan dari awal hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah boleh mengerjakan semua dengan pimpinan, dengan bimbingan yang daripadamu. Bersyukur untuk setiap keluarga, setiap pribadi yang boleh ikut serta dalam Natal GMI tahun 2020 ini, supaya kami boleh menjadi generasi yang terus dipakai Tuhan, diurapi Tuhan untuk menjalankan misi yang sudah Tuhan pesankan tadi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, berdoa untuk bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda. Tuhan, biarlah Engkau terus berkarya di dalam negara-negara ini. Kami percaya Kau masih punya rencana yang luar biasa bagi bangsa-bangsa ini. Mari Tuhan, lawat negara-negara ini. Engkau terus bekerja. Engkau biarlah semakin ditinggikan. Engkau juga mengerjakan, melimpahkan Tuhan karunia-Mu supaya di negara kami Indonesia maupun di Jerman, di Belanda ini ada pembangunan rohani yang besar yang kami kiranya boleh mempersiapkan kedatangan Tuhan juga yang kedua kali. Mari Bapak, Kau kiranya boleh memberkati kami semua bila nanti kami sebentar akan meninggalkan online ini, kiranya Engkau juga boleh memberkati setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga acara tutup tahun pada tanggal 31 nanti, di mana kami ada fellowship juga, fellowship bersama ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati kami yang bisa ikut serta dalam pertemuan tutup tahun ini juga lewat online. Mari Tuhan, di masa ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan berpisah dan kiranya Engkau boleh memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita, mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Saya beserta istri dan seluruh staf gembala dari Jemaat Gereja Misi Indonesia di Jerman dan Belanda mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan juga selamat penyambut tahun baru 2021. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.